Alhamdulillah wa syukurillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina fa innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu anat lahul wujuh wa sajadat lahul jibal wa dhallat lahul a'naq. Salawatullah wa salam rabbi ala al-mahmud ala al-mab'uth rahmatan lil alamin habibina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah ya qail wa kitabihi aziz fala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Qala sallallahu alaihi wasallam Iqra'il Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Shadaqallahu wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Para kiai, para ustaz, berkat Allah Subhanahu wa taala, khusus Arifuddin yang dimuliakan Allah, bagi para kiai, para sepuh Masjid Anbiya wa Bilin, ibu sehat ibu? Sehat bu? Alhamdulillah. Oke, syukuri ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah langkah kita wonten Masjid Anbiya wa Bilin menika semoga selalu mendapatkan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selalu bersama kita duduk ya, rutin. Rutin pekanane 2 kali nggih. Bu, setahun kali pulang. Oke, yes, alhamdulillah. Yes, Bu. Selasa juga, yes, Selasa mengaji. Subhanallah, alhamdulillah. Ya, mungkin doanya kita ya Allah, boleh kita dan kita mengaji Selasa, Rabu, Setarif, Tahun Pulau, asli pun Kamis, sementara binari, mungkin pada Kamis mulai insyaallah. Oke, subhanallah. Oke, mungkin legah kita menambah ilmu kita ini karena penting. Maka itu doakan Allah terus untuk kita menambah ilmu. Al-ilmu nur. Ilmu itu kita pelajari itu bisa menjadi cahaya kita, menjadi cahaya kita, penerang kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Terlebih ilmu kemudian kita amalkan, dan terlebih lagi ilmu muta'alliqun bi kalamillahi ta'ala. Ilmu itu bertingkat, Pak. Ilmu itu bertingkat, macam-macam ilmu itu. Dan ilmu yang mempunyai derajat syaraf, derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah ilmu yang berkaitan dengan kalamullah ta'ala, ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Terlebih subhanallah, sarang-sarang kita mengkaji tafsir Al-Quran, dan sarang-sarang mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memang ini perintah dari Allah agar kita mentadabburi afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Sampai Allah berfirman, Pak, artosipun apa? Apakah mereka yang telah diturunkan pada mereka di Quran sampun lengkap ya? Quran itu komplit dan itu mukjizat yang sejak zaman Nabi 1400 tahun yang lalu sampai sekarang dan sampai hari kiamat buatan berubah, sudah lengkap, hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Ini Allah perintahkan afala yatadabbaruna al-Qur'an,
Apakah manusia itu buatan untuk tadabburi Al-Quran, memikirkan ayat-ayat Allah, kemudian meresapi dalam hati dan kemudian subhanallah bisa mengamalkannya? Ini indah sekali. Kemudian loh, kenapa kamu tadabbur am'ala qulubin aqfalha? Kemudian Allah di ayat itu jelaskan apakah sebab mereka tidak mentadabburi, apakah hati mereka itu telah terkunci karena banyaknya dosa, karena banyak maksiat. Gitu ya. Subhanallah. Quran itu tiap ayat bahkan tiap hurufnya ada mujizat. Ya. Quran itu khusus dibaca jenengan faham alhamdulillah. Misal pun kita paham itu sudah mendapatkan paham. Ini Quran khusus. Tiap hurufnya mengandung pahala, mengandung rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ya, alhamdulillah kalau tingkatan itu nggih sangat maos alhamdulillah. Kemudian sekarang kita mencari tafsirnya kepada selesai Al-Fatihah ya. Kemudian insyaallah kita masuk sama hari ini. Syukur-syukur kita setiap baca itu lebih memahami artinya dengan tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan memahami itu bisa menyelami maknanya sebagaimana dulu para sahabat, para ulama yang terdahulu pelombe. Berapa banyak Nabi itu kan dibacakan Quran kepada beliau. Suatu hari pernah dibacakan seorang sahabat, beliau meminta ke seorang sahabat untuk membacakan. Bacakan wahai saudaraku untukku Al-Quran. Ya Rasulullah, kepada engkau diturunkan Quran, masa aku yang membaca kepada engkau? Ya, aku ingin mendengar dari orang lain. Ya, kalau dasar riwayatnya Anas bin Malik waktu itu dibacakan oleh beliau, Abdullah masuk antara dua sahabat itu, dibacakan pada beliau surat An-Nisa itu ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dibacakan oleh beliau sampai nangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sangat subhanallah, taksir dalam hatinya, pengaruh dalam hati beliau itu luar biasa. Ada juga para sahabat dibacakan Al-Quran kepada beliau. Ada ayat surat Maryam disebutkan wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Surat Maryam menjelaskan tentang sirat. Sirat itu jalan yang akan kita lewati yang menghubungkan kita ke surga, itu bawahnya ke neraka. Nyemplung bisa ke neraka itu. Dan Allah menjelaskan dan tidaklah tiap kalian kecuali melewati sirat ini. Bayangkan luar biasa ya. Sebutkan waktu itu ada seorang ulama dari salafus saleh sampai pingsan mendengar itu. Subhanallah, karena saking ngerinya luar biasa. Rasulullah tiap baca itu, ini juga contoh dari Nabi. Mama robi'atin fihi rahmah, tidaklah lewat ayat yang di dalamnya ada rahmat Allah. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Rasulullah itu meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tidak lewat ayat yang berisi ampunan, kecuali minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lewat di dzikru fihi jannah. Dan ayat yang disebutkan di sana surga Allah, Rasulullah minta kepada Allah surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ayat berisi neraka dan sisa dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali Nabi itu minta kersane dijauhkan dari siksa dan adab neraka. Sehingga bacaan Nabi begitu tartil, mendayu-dayu subhanallah. Dan begitu nikmatnya seorang hamba Allah, apa kita yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu lezat, begitu luar biasa. Nikmat luar biasa Bu, karena sudah kita bisa sampai subhanallah. Saya pun juga masih terus belajar. Kami semoga kita salah satu duduk sepakat sekali ini mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu bisa menambah sangat nambah wawasan kita, sangat nambah pengertian kita, sangat nambah pemahaman kita terhadap Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah terakhir kali ini kita sudah kita sudah selesai membahas surat Al-Fatihah. Kemudian insyaallah hari ini kita masuk konten juz apa nih? Kamu juz jabu, juz apa nggih? Juz blimbing, juz nanas. Juz apa Bu? Juz amma. Nggih, juz amma. Kenapa dinamakan juz amma? Juz itu biasanya dinamakan itu dengan kata pertama dari tiap surat yang terkandung di dalam juz itu. Kenapa amma? Karena surat pertama itu surat An-Naba.
Ya, jenengan pika juz 30 itu surat Ram. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Nah, ya, itu kata pertamanya amma dari kata an dan amma itu kenapa dinamakan juz amma. Nah, itu adalah juz 30. Insyaallah kita mengkaji saking pundi? Kemingking nggih. Nah, insyaallah ada yang mungkin paling sering atau paling banyak kita hafal. Juz sama kalau kemarin kita mengkaji Al-Fatihah pembukaan paling depan, sekarang kalau kita juz sama kalau kita ambil dari paling belakang, insyaallah kita mengkaji surat An-Nas. Ya, monggo diberikan kamu mouse, kamu bawa Quran ke mushafnya surat An-Nas. Ya, monggo sarang-sarang kita was dari awal. Hafal surat insyaallah ya. Surat favorit ini. Kul favorit banget. Kalau harus dia bawa pulang untuk pulang alhamdulillah imam yang macam kul biasanya malah saya buat juz sama terus dirasanya oh ini itu sedengan mawon ini syarat itu sidik mungkin ayo buat panjang insyaallah. Sholat jamaah itu buat asal panjang ingkang jadwal liman nuwun sewu orang kiai nuwun sewu ya Allah man sholat bin nasi falyukhaffif. Sunnahnya itu kalau sholat sami jamaah atau mulai jamaah pun sopo-sopo nanti campur gitu dan terbang paling khofin aja abot betul ya dia sedengan cekapan mawon ampun mau sebut Al-Baqarah jedak Al-Baqarah 3 juz 3 jam kecuali tahajud monggo sengaja juz bagian maghrib bisa mau panjang sepuh waduh ya Allah ingkang menapa meneh nembe kumat samuratipun tobat apa nggih? Nggih napa nggih? Cocok ya Allah. Sunahipun ringan sedengan mawon. Nggih, tapi yang cepet-cepet. Nggih, maos bismillahirrahmanirrahim. Yasin Allahu akbar. Tapi Yasin Allahu akbar cepet banget nggih. Sedengan mawon. Salipun surat panjang itu bagi mawon cekapan. Kenapa? Ini sunnah dari Nabi. Man sholat bin nasi falyukhaffif. Barang siapa sholat imam terhadap jamaah sedangnya meringankan atau sedengan mawon. Fa inna fihi mudhaif, karena dalamnya ada yang lemah, wal kabir, ada yang berumur, wadil hajah, ada juga orang yang punya hajat. Selat tidak bisa dipenuhi jadwal perintah jam 8 aku sholat isya saya jabatan dulu pilih dan aku naik stasiun pas itu bisa dipenuhi. Imam pun panjang tobat itu dengan Pak. Nah itu ya menjauh lagi. Ini faedah mawon atau jamaah sedengan mawon. Ye surat An-Nas, surat yang terakhir syarah yang kita bahas. Ya, dari belakang ke depan mungkin insyaallah surat An-Nas. An-Nas itu artinya apa? Manusia. An-Nas disebutkan dalam Al-Quran itu sebanyak 240 kali kata manusia An-Nas. Ya, An-Nas itu bentuk jamak dari manusia, Al-Ins atau Al-Insan. An-Nas itu bentuk insan, satu-satu manusia. Kalau An-Nas itu manusia. Ya, ini surat Madaniyah namanya, surat OG dari surat Rasulullah mungkin. Quran yang berjumlah pinter surat Pak Quran itu disebut 114 untuk dihafal ya kalian sebutan hafal Quran juz itu pinter 30 jumlah surat itu Bu 114 kita 114. Paling pertama kalau urutan mushafnya surat Al-Fatihah, nomor kali surat Al-Baqarah. Terus seperti 114 kata Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Anfal, At-Taubah, terus sampai Yunus, Hud dan lain sebagainya sampai masuk juz amma terakhir Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Total 114 surat. Ya, Nah, 114 surat ini kok ada ayat atau ada surat yang namanya istilahnya Makkiyah kali Madaniyah. Dibagi menjadi dua, Makkiyah dari kata Makkah dan Madaniyah dari kata
Madinah. Tegesipun apa Ustaz? Makkiyah niku artosipun ada surat-surat atau ayat yang diturunkan saderengnya atau sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngerti nggih? Kalau surat Madaniyah itu sebaliknya, kalau tadi Makkiyah sebelum hijrahnya Nabi, kalau Madaniyah sesudah hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan berarti ada juga ya, tapi ini anas sahih, perkataan yang sahih dari para ulama, bukan Makkiyah Mekah, mulai Mekah turun di Ustaz. Enggak, Madaniyah di Madinah berarti enggak. Ya, para ulama menyepakati kemudian sahih dari kata para ulama bahwasanya ulama Makkiyah itu sebelum hijrah, kalau Madaniyah setelah hijrah. Kapan hijrah itu? Kapan hijrah itu? Yaitu dakwah Nabi itu diutus beliau di umur beliau yang ke-40. 40 Nabi SAW. Kemudian meninggalnya Nabi kurang lebih di umur 63 tahun. 63 tahun Rasulullah konsedo. Subhanallah. Berarti 40 sampai 63 itu jumlah itu bintang 23. 23 ini bagi menjadi fase dua fase Makkiyah Madaniyah. Hijrahnya Nabi setelah dakwah di Mekah selama 13 tahun. Jadi sisanya pun dari Madinah kita tahun Pak 10 tahun. Makkiyah itu biasanya diisi tentang ayat-ayat surat yang berisi tentang tauhid, tentang keimanan, tentang surga, tentang neraka. Itu kebanyakan seperti itu. Karena di Makkiyah, karena fase di Makkah itu masih fase penguatan. Belum istiqrat, belum punya negara sendiri umat Islam, pasukan juga masih belum kuat, masih masa dakwah di awal. Ketika setelah hijrah Madinah, fase Madaniyah ini atau surat-surat yang Madaniyah setelah hijrah ini baru berisi tentang hukum-hukum, berisi tentang hal-hal yang lain tentang kenegaraan, kemudian tentang muamalah, kemudian tentang fikih dan sebagainya. Itu kalau di awal tentang iman namanya kan. Nah, surat An-Nas tergolong dan juga surat sebelumnya. Terus surat sebelumnya bisa pun ini harus tunggal paket Pak. Jadi surat Al-Falaq kali surat An-Nas. Kul tiga, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kali kul a'udzu birabbil nas. Kul Nabi kul yang pertama tadi surat Al-Ikhlas, kemudian yang dua ini kul a'udzu birabbil falaq sama An-Nas. Nah, dua ini biasanya pun harus tunggal pakai. Kalau dalam istilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam istilah pun al-mu'awwidatani atau al-mu'awwidataini. Artosipun apa? Al-mu'awwidataini itu yaitu dua surat untuk memohon perlindungan dari Allah Subhanahu kepada pada bahasa Indonesia, mohon maaf saya ralat. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya apa? Pelan-pelan al-mu'awwidataini. Perhatian ya dulu. Pelan-pelan al-mu'awwidataini. Ya, itu istilahnya al-mu'awwidataini. Mu'awwidataini itu artosipun surat Al-Falaq kali surat An-Nas. Dua surat ini al-mu'awwidataini. Ini dua surat ini satu paket seakan-akan gitu dan ini banyak fadilahnya, fadilah keutamaan. Ini yang paling tidak saya ringkas menjadi 4. Imam Nukatsir menjelaskan, saya ada dari Imam Nukatsir, kemudian dari para syekh, ada juga syekh saya yang kemudian belajar di Sudan dan sebagainya, saya gabung menjadi satu tuh. Dan terus ini juga baru ingat menafsirkan Quran itu non sewu, memang tidak bisa sembarangan jadi memang harus ada sumbernya betul. Jadi sampai Nabi itu qala fil Quran, barang siapa berkata tentang Quran biro'ihi dengan akalnya, dengan dia sendiri berkata tanpa ada ilmu, falyatabawa maq'adahu minan nar. Rencana berat yaitu hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di surga, dia di neraka Allah Subhanahu wa taala.
berat ya. Makanya Imam Tafsir itu harus hati-hati betul. Saya itu harus mencari sana kemari, ada riwayatnya, ada hadisnya, kadang dari Ibnu Katsir, ada Ibnu Syekh, ada dari mana-mana bagi. Memang luar biasa dalam Quran itu dari sana sebarang. Ya al-muawwidatain, oke. Al-muawwidatain wa atasipun apa? Al-Falaq, ada surat An-Nas, dua surat ini. Fadilahipun paling tidak wonten sekawan. Yang pertama, bahwasanya ini adalah dua surat yang mempunyai keagungan yang besar, yang seakan-akan belum pernah diturunkan sebelumnya atau semisal. Ada hadisnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Alam tara ayatin, tidaklah engkau melihat ayat-ayat Allah, unzilat hadhil lailah, diturunkan pada malam hari ini, lam yura misluhun naqat, seakan-akan belum ada surat yang semisal dengan dua surat ini." Apa itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu dua surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ya, seakan-akan subhanallah saking agungnya. Kalau satu surat berkandung pada kita bahas surat Al-Fatihah. Tapi dua surat ini seakan-akan yang tidak ada subhanallah saking juga mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, seakan belum pernah diturunkan semisalnya. Ya, sampai Nabi bersabda seperti itu. Itu nomor setunggal. Kemudian nomor kali ya, Nabi pernah bersama seorang sahabat yang namanya Uqbah bin Amir. Sahabat itu Uqbah, bahasa Arab yang soalnya itu Uqbah, ambil ain qaf ba ta, Uqbah. Apa Mas? Uqbah. Oke, Uqbah sahabatnya jenengan apa? Uqbah ya, Uqbah bin Amir. Itu salah setunggal sahabat Nabi mawon pernah safar bersama Nabi. Waktu itu safar itu kalau Bu, dari ngeten motor, dari ngeten mobil, dari ngeten pesawat. Kalau nitipun apa Pak? Nitipun apa? Unta, nggih, ten mriku. Kadang pun unta. Unta kuda itu biasa buat perang atau kadang buat safar juga, tapi kebanyakan buat perang. Kalau kebanyakan safar alat ibil atau di atas unta. Nabi kemudian waktu itu bersama satu sahabatnya melakukan perjalanan. Nabi di atas unta. Kemudian ya Uqbah, ada tarkab. Uqbah, saudaraku, sahabatku, tidakkah engkau naik bersamaku? Apa Uqbah? Uqbah diam aja, malu. Nabi waktu itu kan Nabi yang di atas unta, yaitu yang duduk di bawah, jalan bareng gitu loh. Uqbah nggak naik, takut dia. Kalau naik, saya takut nanti menjadi maksiat pada Nabi. Ini adabnya seorang sahabat. Adab sahabat itu, ini termasuk keimanan. Mereka berikan contoh. Adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Uqbah ini enggak aku naik. Khawatir dia Pak, ini takut, ini khawatir, ini takut tidak beradab gitu. Saking hati-hatinya orang sahabat itu seperti itu. Saking hati-hatinya takutnya jadi maksiat tadi. Kalau maksiat kepada Rasul itu berarti maksiat kepada Allah. Subhanallah. Makanya hati-hati betul ya subhanallah. Sekarang banyak orang berani menghina Nabi itu buat sama sekali nggak berani. Subhanallah. Ya Allah ya Rabbi. Okay. Ada seorang menggambar Nabi orang sana itu subhanallah. Sahabat itu saking hidupnya takut, padahal ditawarin Nabi ya naik gitu. Tapi aksya ataupun maksiat. Saya takut ini menjadi maksiat gitu. Tapi kemudian waktu itu Nabi turun, Uqbah kau naik, ya diperintah Nabi ya udah naik. Nabi kemudian naik ke belakangnya. Nah setelah jalan lagi, ya Uqbah kalau adi maka surataini, ya min khairi surataini qara'a bihiman nas. Apa kata Nabi? Uqbah, tidakkah ajarkan kepada engkau dua surat. Dua surat ini adalah dua surat yang paling baik, paling mulia yang dibaca oleh manusia, yang dibaca oleh orang beriman, yang dibaca oleh orang Islam. Ini dua surat ini. Apa Nabi? Apa dua surat yang mulia itu? Ya seperti itu. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dan di akhir hadis Nabi menjelaskan ikra bihima syu'bah, baca dua surat ini kullama nimta wa kullama qumta.
Baca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas ini pada saat engkau mau tidur dan pada saat engkau bangun. Ini sekaligus faedah. Mau tidur salah satu sunahnya Pak, baca muawwidzatain ini. Qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Ngerti ya? Ya, banyak adkar sebelum tidur termasuk ayat kursi dan termasuk ini tadi qul huwallahu tambah qul huwallahu ahad dan juga qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbil nas. Nomor kali. Ya. Yang nomor 3 bahwasanya muawwidzatain ya dua surat ini adalah berisi meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah sebaik-baik doa, sebaik-baik surat yang wasilah di mana mukmin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Bu. Secara umum Pak ya. Doa kan macam-macam. Ada doa yang diambil dari Al-Qur'an. Kata contohnya pun termasuk doa sapu jagat. Terkenalnya doa sapu jagat, kenapa sapu jagat Bu? Rabbana atina fid dunya hasanah terus wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu terus gitu istilah kata-kata sapu jagat itu nopo sapu jagat karena minta kebaikan sudah komplit. Dan ini ada di surat Al-Baqarah ya. Ya, mereka yaquluna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Wa ma lahu fil akhirati itu ada ayatnya saya lupa memang ayatnya tapi doa itu termaktub rabbana atina fid dunya hasanah yaitu termaktub dalam Al-Qur'an dan doa itu banyak. Ya termasuk doa para nabi rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Doanya Nabi Adam, ada doanya Nabi Yunus pada saat dimakan ikan paus. Rabbi ini dalam nafsi subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tersebut ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa Nabi Yunus pada saat dimakan ikan paus disebutkan dalam surat Al-Anbiya dan banyak doa Quran. Termasuk doa itu bertingkat. Yang doa yang paling afdol adalah doa yang termaktub atau berasal dari Al-Quran. Kalau sakit Pak, ada doa dari Quran pun itu tidak sini itu paling afdal. Kemudian ada doa yang diajarkan Nabi melalui hadis itu juga bagus, ya. Kemudian ada doa dari yang diajarkan para ulama. Tapi doa yang paling mulia adalah doa dari Al-Quran. Termasuk dua surat Al-Falaq dan An-Nas ini adalah minta perlindungan pada Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Dan kita jelaskan ini dari maksud tafsir ini pergi. Itu mukadimah, ya. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ini untuk minta perlindungan pada Allah dan sebaik-baik untuk minta perlindungan pada Allah. Itu nomor 3. Nomor sekawan, ya salah satu fadilah keutamanya Nabi pada waktu sakit. Kadang-kadang Nabi itu sakit, ada merasakan alam itu kadang merasa sakit, sesak atau apa macam-macam. Itu salah satu yang beliau lakukan. Beliau itu baca dua surat ini, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas dan kemudian beliau meniup di tempat yang sakit. Itu salah satu. Pada saat Nabi sangat keras sakitnya waktu itu pernah Ibunda Aisyah membacakan, kemudian ditaruh bisa di tangan melalui tangan itu kemudian diusapkan itu juga bisa ditiupkan. Qul a'udzu birabbil falaq selesai, Qul a'udzu birabbin nas selesai ditiupkan kemudian diusapkan di tempat yang sakit. Ini itu salah satu sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu fadilah dari dua surat yang istilahkan al-muawwidzatain. Dua surat bisa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini masuk nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tiap awal surat selalu dibuka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa sama master. Salah-salah. Dan monggo salah-salah. Alhamdulillah Bismillah. Monggo salah-salah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinn
wan nas. Pas nun tasdid itu ditasdidkan, Pak. Jauh ibu ya, agak lama, jangan tergesa-gesa. Qul a'udzu birabbin nas, bin nas. Saya ikut ya, misalnya ada taksinya dikit Pak ya. Nah, kita mau ya. Bismillah. Qul saya dulu, dari situ bukan ya. Qul a'udzu birabbin nas. Monggo. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, Nun sewu saya banyak menjumpai dia kadang di majelis sama emaknya panjang, malikin, buatan yang leres pendek, malikin nas, monggo, malikin nas, bukan kalau di Al-Fatihah panjang, maliki yaumiddin, kalau di Anas pendek, malikin nas, kata saya karena pernah menjumpai di majelis apa ya waktu itu ya sinar ngomong apa tentang daerah mereka ya saya dengar aja gitu walaupun nggak ikut di tengah-tengahnya, malikin nas, itu malikin nas ya, ilahin nas, monggo, ilahin nas, min syarr, rahnya tipis, min syarril waswasil khannas, monggo, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, sudurin nas, monggo, sudurin nas ya, minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas. Bismillah, ayat pertama, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb-nya manusia, penguasanya manusia. Rabb itu kemarin sudah jelaskan ya, bahwasanya Allah yang menciptakan kita, Allah Rabb Tuhan kita, Allah yang mengatur kehidupan kita, Allah yang mengatur seluruh alam semesta. Rabbin nas. Kenapa di sini qul a'udzu birabbin nas? Ini kenapa perintah Allah di sini, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb-nya manusia. Menunjukkan bahwasanya manusia itu memang makhluk yang lemah, makhluk yang rapuh. Itu kenapa sudah jelaskan la haula wala quwata illa billah. Ya, karena memang lemah. Manusia nggak punya daya, nggak punya kekuatan kecuali dari Allah. Kalau tidak ada saya diajak gitu. Ada tadi saya lewat ini. Yang kemudian manusia itu sangat lemah, dan kemudian manusia karena lemahnya itu membutuhkan perlindungan dari Zat yang Maha Sempurna. Butuh perlindungan. Karena kita benar-benar nggak punya kekuatan, ya, nggak punya kekuatan. Kita manusia ini antumul fuqara'u ilallah. Allah pernah mensifati ya ayuhan nas, wahai manusia, kalian ini adalah fakir dan lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah lah yang maha kaya dan maha terpuji. Enggak punya kekuatan kita. Enggak akan kita bisa melawan tetapi setan yang iblis itu luar biasa tipu dayanya kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa qul a'udzu birabbin nas. Sehingga barang siapa yang menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bahagia. Dan barang siapa yang tidak menggantungkan dirinya kepada Allah dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang yang rugi. Itu kenapa ini dari riwayat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, walaupun sebagian ulama mendhaifkannya, tapi juga ada dari Hasan Al-Basri, seorang ulama dari tabi'in, Hasan Al-Basri. Apa kata beliau?
Man khafa Allah, barang siapa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khafahu kullu syai'. Barang siapa takut kepada Allah, khafahu kullu syai', maka semua makhluk Allah akan takut kepadanya. Saya ulangi. Sinten mawon takut, benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya itu menjadi kuat. Dan Allah akan menjadikan semua makhluk musuh-musuhnya Allah ini takut kepadanya. Sebaliknya, wa man lam yakhafillah, barang siapa tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akhafahu Allah min kulli syai', maka Allah akan menjadikan dia takut terhadap semua makhluk. Bandingkan ini. Siapa takut kepada Allah, maka seluruh makhluk-makhluk Allah dari nopo mawon akan takut kepada saya akan pisahkan setelah ini. Tapi setelah tidak takut kepada Allah, ya, maka dia menjadikan dalam hati itu lemah, sehingga dia akan takut menghadapi segala sesuatu. Lewat kuburan berdek yuk. Itu karena tidak ada takut keimanan, Bu. Menawi jenengan iman betul pada Allah, takut pada Allah, Allah ngoten nggih. Belas betul-betul kuburan itu. Ngoten, subhanallah. Itu salah satu contoh dari sahabat Nabi, namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sering dengar ya Umar bin Khattab. Beliau itu adalah sahabat Nabi yang salah satu sahabat yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bawah mata beliau itu ada garis hitam Pak, sampai dahi. Bayangkan, garis hitam di bawah matanya beliau. Para ulama menjelaskan kenapa ada garis hitam di bawah mata Umar bin Khattab ini, likasratil buka. Karena beliau itu saking seringnya menangis kepada Allah, karena takut kepada Allah. Ya, Umar itu siapa Nabi? Umar bin Khattab, seorang sahabat yang sangat berani, tapi takut pada Allah, selalu menangis. Saking seringnya menangis, bekas di bawah matanya. Bayangkan. Apa natijah? Apa hasilnya? Karena beliau takut pada Allah. Allah jadikan semua penduduk Mekah itu takut pada Umar. Bahkan setan itu takut pada Umar. Setan itu tinggal Umar. Nabi menjelaskan, ya Umar, tidaklah setan dan antum itu lewat, misalnya Umar lewat gang ini gitu, misal lewat gang ini Bu, lama-lama begitu seperti itu, enten setan sekian jagung ya, boten paling papasan kalau Umar, milih muter ya, muter gang itu, tapi muter gitu, muter, ini gambarannya pun muter hari. Saking Umar ini luar biasanya. Karena kenapa? Takut kepada Allah SWT. Mata syukur fajr. Namun Umar tidak melewati bukit atau jalan kecuali setan itu mending minggir daripada papasan dengan wedi setan itu. Dan sirah itu apa disebutkan? Walaupun ada sebagian ulama sirah mungkin wah ini tidak lain seperti Umar, tapi ada faedahnya Pak. Pas waktu ya berarti sering berkata, saking beraninya karena dia takut pada Allah. Ya Rasulullah, ini ada orang penjahat, munafik atau kafir gitu berani kepada Nabi. Ya Nabi, berikan kesempatan penggal kepalanya. Orang dibeles. Sekelas Intan mau Abu Jahal, Abu Lahab tidak pernah takut pada dia. Subhanallah. Bahkan banyak orang takut. Aku mau hijrah besok atau Umar ini. Aku hijrah besok. Siapa yang dia itu ingin anaknya besok menjadi yatim dan ayahnya tidak punya anak besok itu, silakan nyegat aku di jalan hijrah itu. Aku mau hijrah itu. Coba semuanya. Ada yang berani? Hebat ya Umar bin Khattab itu. Itu gitu. Subhanallah. Tapi tiap malam dia menangis. Masuk Islam itu karena mendengar surat Toha. Toha anzalnal Qur'ana 'alaika litashqa. Toha, ya Allah, tidaklah Allah menurunkan Quran kepada engkau wahai Muhammad untuk engkau menjadi sengsara. Beliau itu hatinya lembut, takut pada Allah, sering menangis. Masuk Qurannya gara-gara mendengar Toha, karena saudarinya membacakan ayat itu. Luluh hati Umar masuk Islam waktu itu. Kemudian beliau sahabatnya selalu takut kepada Allah. Akhirnya apa? Allah menjadikan semuanya takut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sama nanti kita? Derek 43. Yes, saya bisa lagi. Ya itu tadi siapa Bu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saking beraninya. Karena tadi apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga
ya. Ada orang salaf ini namanya Sa'id bin Zubair. Sa'id bin Zubair ini seorang salaf yang hidup di zaman Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf penguasa yang zalim waktu itu. Penguasa yang zalim banyak membunuh ulama. Kisahnya unik juga ini. Kisahnya unik. Sa'id bin Zubair ini karena beliau itu salah satu penguasa yang memang waktu itu karena penguasanya Hajjaj bin Zubair itu ulama. Ya, kemudian Hajjaj bin Yusuf itu pimpinan waktu itu zalim dan beliau karena ulama harus mempertahankan kalimatul haq, kalimat yang benar, akhirnya dimusuhi oleh penguasa, ditangkap oleh penguasa melalui pasukannya. Di jalan Pak, di jalan Sa'id bin Zubair di bawah ini tadi, kemudian melewati suatu lembah dan di sana ada hutan di depannya, ada hutan. Wah, ini hutannya. Nah kemudian dicegat oleh seorang pendeta, aja lewat nih, arah bengi, arah suruh. Ini udah sore, ini mau malam, jangan lewat hutan itu. Karena di hutan itu akan kalau malam muncul singa, yang itu akan merekam siapa saja yang lewat. Singa, hutan. Kemudian udah gimana? Malam ini silakan tidur di gereja tempat kamu tinggal. Sa'id bin Zubair ini kemudian, kan ada Sa'id bin Zubair dan ada pasukannya Hajjaj itu tadi ya. Dibawa ke gereja, Sa'id bin Zubair nggak mau masuk. Silakan kalian masuk, aku di luar saja. Kenapa? Aku tidak akan tidur di tempat di atap yang bisa digunakan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan akidahnya luar biasa. Kekuatan tauhidnya ini. Ini tempat digunakan untuk menyekutukan Allah. Digunakan tempat untuk menyembah selain Allah, aku tidak akan masuk. Biarkan keluar. Engkau diterkam singa keluar. Tidak apa-apa. Biarkan aku di luar, aku bersama Allah Subhanahu wa taala. Wow, kuat imannya luar biasa. Benar. Maghrib ya, tenggelam matahari, malam gelap, dia di luar dan lainnya masuk gereja sudah di dalam. Dia di luar saja, duduk saja. Benar. Ternyata setelah tenggelam matahari muncul singa. Persis seperti yang dikatakan berita tadi. Sa'id bin Zubair ini karena dia seorang yang warok dan khaif minallah, takut pada Allah, seorang yang luar biasa keimanannya, duduk saja zikir Pak. Singa itu dekati yang harusnya singa wah musuh cekram itu dia singa liar itu. Tapi subhanallah beliau itu duduk saja berzikir kepada Allah, hanya bergantung pada Allah. Singa itu lucunya Pak, dekat ke beliau, ikut duduk di depan Sa'id bin Zubair sampai subuh. Subhanallah. Singa yang berusaha merekam, tapi karena lihat Sa'id bin Zubair subhanallah takut pada Allah, membuat Allah buat singa itu takut juga kepada Sa'id bin Zubair, tidak berani merekam. Ada semuanya boleh jadi, subhanallah begitu. Tapi karena berat Sa'id, dia duduk Sa'id berzikir, dia diam. Setelah mau subuh, singanya balik ke hutan lagi, nggak berani menyerang, nggak berani menyentuh sedikit pun Sa'id bin Zubair. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rumit itu. Jalan dulu lagi, saya teruskan setelah lagi. Ya, tadi dua kisah. Kita mau yang pertama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan yang kedua Sa'id bin Zubair rahimahullah taala. Mereka ini adalah wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang benar beriman, menjaga keimanan dan istiqomah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jadikan segala sesuatu takut kepadanya dan dia tidak takut kepada apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Hati yang menjadi kuat, hati yang menjadi luar biasa, gentar, tidak gentar dalam apapun. Ya, oke. Ini juga makanya ini kaidah ya, oke. Ya, siapa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini kaidah benar penting. Kaidah penting kita selalu meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, bukan sauti, oke. Tidak perlu takut sebagai orang yang beriman. Kita harus tingkatkan iman pada Allah. Tidak perlu takut. Kalau benar-benar iman kita kuat, kalau benar-benar akidah kita kuat, lurus salimah, takut benar-benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu takut lagi, Pak. Mboten sauti wal kuburan, mboten sauti wal petang-petangan, nggih. Bismillah. Ya. Mungkin tendapur gelangan apa redup waduh iki.
Lo setan jin kalau jenengan takut, dia tambah wani. Ngoten lho Bu. Nggih napa nggih? Iya. Nun sewu kalau contohnya kalau makhluk sekitar kita lah, nun sewu ya, contohkan anjing misalnya, lewat kita gaul-gaul gitu ya Bu ya. Jenengan dino berikut berarti kejar, berarti aja dia takut sendiri nanti. Ya. Gambarannya seperti itu. Termasuk jin setan itu yang muda, misalnya pun krek yang buri opo kayak menjenengan aduh opo ya kayak malah setan ini pun tambah wani ngoten ya gitu tambah meneh kroyang ngoten ya opo ya aduh terus rodaan buya-buya ngoten ya aduh opo Mas gitu ya Allah apa dong enggak usah takut bismillah la ilaha illallah wah pengajian enten enggak usah takut ya itu dijelaskan sebagai penutup ya masih 8 menit. Diserahkan surat Al-Jin dengan Bika juz 29 surat Al-Jin. Enten surat namanya surat Jin Pak. Surat Jin, surat yang memang tulisannya kisahnya Jin. Itu punane itu dengan bacanya.